Ada lagi nafsu mutmainnah. Dari mana itu tendensi itu? Itu namanya hero. Hero itu keinginan jiwa untuk melangkah kepada hal-hal yang baik, namanya hero. Ada hima, ada hero, ada nafsu. Berbeda itu, Ustaz. Siapa ini? Kok Ustaz pula? Berbeda, Pak. Luruskan itu. Nafsu mutmainnah, apa itu maksudnya? Itu namanya hero, keinginan jiwa menuju pada hal yang baik. Namanya hero. Kalau nafsu itu namanya menuju hal-hal yang sifatnya identik dengan keinginan sendiri. Itu nafsu tuh. Ya kan, karena nafsu itu kan banyak jenisnya, Bang. Ada nafsu amaroh, ada nafsu mutmainnah, kan, gitu kan? Kan banyak jenis nafsu itu kan. Ya kan, ada nafsu lawamah, macam-macam kan. Nah, jadi tergantung apa nafsu mana yang mendorong itu. Karena memang dari nafsu itu tajali sifat iradah kehendak Allah pada manusia. Allah yang berkehendak iradah terjadi pada manusia, namanya nafsu. Nafsu bagaimana jenis? Nah, jadi yang disebutkan tadi itu, misalnya orang mau sholat itu kan nafsu juga, nafsu mutmainnah namanya. Ya kan? Kalau nggak ada nafsu mutmainnah, Anda nggak mau sholat. Ya, Anda malah saja sholat. Karena saat kita mau sholat yang ikhlas itu harus didorong oleh nafsu mutmainnah. Nah, gitu loh. Jadi nafsu itu banyak jenisnya. Duh. Firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu kan Al-Quran itu. Fala uqsimu binafsil lawamah. Itu firman Tuhan semua dalam Quran itu, nama-nama nafsu kan. Innan nafsa la amaratum bisu. Itu kan Quran itu menyebut tentang berbagai nafsu. Masa nggak pernah baca Quran? Katanya ikut Quran. Jenis-jenis nafsu dalam Quran nggak baca. Aneh ini orang Wahabi. Kemudian di dalam kitab Tafsirat Tabari, hadatsani alaya wala thana Abu Saleh qala thani Muawiyah an Ali an Ibni Abbas ya ayuhan nafsul mutmainnah yakul musaddiqah. Ada kebenaran bagi jiwa yang benar, yang tenang. Hadatsana Bashar qala thana Yazid wala thana Sa'id an Qatadah qala ya ayuhan nafsul mutmainnah huwa al-mu'min itma'anat nafsahu ila ma wa'adallah. Artinya hati yang beriman, jiwa yang beriman yang menerima dengan kondisi atas apa yang ditetapkan oleh Allah, atas apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan gitu maksudnya. Hadatsana Ibnu Abdul A'la qala sana Ibnu Thur an Mu'mar an Qatadah an wa Hasan fi qawlihi ya ayyuhan nafsul mutmainnah qala al mutmainnatu ila ma qala Allah wal musaddiqu bima qala. Maksud daripada jiwa yang tenang itu yaitu jiwa yang menerima dengan apa yang difirmankan Allah dan membenarkan apa yang difirmankan Allah pula. Wa qala akharun bal ma'na dzalika musaddiqu wa qanatu bi anna Allah rabbahu al muslimah li amrihi fima huwa fa'il biha. Itu maksud daripada an-nafsul mutmainnah. Jadi bukan nafsu tenang, nafsu itu nggak tenang, nafsu itu meronta-ronta sesuai daripada keinginan dirinya. Makanya aneh katakan ketika dia ada gejolak jiwa yang menuju kebaikan itu namanya hero. Kalau ada motivasi kemudian bangkit jiwa itu namanya himah. Kemudian ketika bangkit atas dasar dirinya menuju hal-hal yang negatif itu dinamakan nafsu, apapun contohnya. Begitu Pak Sapi ini, Pak Jaga Sukmo. Tunjukkan ayat yang membagi jenis-jenis nafsu. Nafsu itu satu. Kau bagi-bagi nafsu, ada nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu lamara bisu. Itu pembagian orang tasawuf, orang tarekat. Itu membuat hukum sendiri. Dilarang membuat hukum sendiri dalam agama. Kamu jaga sembung namamu itu.
jaga sembung. Nafsu sih satu. Coba kalau nafsumu banyak, satu tuh nafsumu mau makan sate, satu nafsumu mau makan kambing, bingung mau, jadi tidak makan. Jadi tidak kamu tuh. Satu nafsumu mau pergi jalan-jalan, satu nafsumu mau tidur-tiduran. Hai, gimana kami ini? Di nafsu itu satu. Makanya nafsu itu harus kau kendalikan. Nafsumu cuma satu, kau tidak bisa kendalikan. Ayah kamu itu, paham? Coba tunjukkan ayat hadis yang membagi nafsu. Ya dengan nafs, emosi dan syahwat inilah perjuangan jihad ya, ikhtiar itu ada spiritnya, ada semangatnya, ada gairahnya. Ya jangan dikira bahwa yang berjihad di jalan iblis itu nggak gairah, nggak ada gairahnya, nggak ada semangatnya yang luar biasa seperti itu. Itu karena ada nafsnya, ada nafsunya, ada emosinya. Ya masa iya kita yang berjalan di jalan Allah tidak mempergunakan nafs, emosi dan syahwat ini untuk menyemangati kita dalam berjuang gitu. Begitu. Istilah nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Ya, kenapa digolongkan karena jasad halus atau jiwa perangkat lunak manusia ini? Karena itu dia nafsu itu ya, emosi, syahwat itu termasuk panca indera batin, ranah jasad halus atau jiwa gitu. Jadi kalau orang mengalami pesakitan jiwa, orang gila, itu berarti dia belum tidak dibebankan syariat karena tidak ada pengontrolan akan nafs ini. Itu Pak El. Ya untuk itulah urusan itu, perkara itu diserahkan kepada para ahli ulil amri dalam hal ini, termasuk tafsiran atau terjemahan ayat, Pak El. Jangan mau sedangkan para ahli ini aja, maksudnya ahli aja itu tidak bisa diserahkan orang per orang, hanya satu, tapi dia harus bekerja sama dalam satu tim dalam menafsir ataupun menerjemahkan ayat. Jadi kita ini yang kaum awam dalam hal tafsiran atau terjemahan ya hanya bisa mengcopy paste versi daripada ulil amri. Begitu Pak El. Memang benar. Tidak ada kewenangan buat kita dari Allah untuk menafsir atau menerjemahkan ataupun perkara-perkara atau urusan-urusan kalau kita bukan ahlinya. Gitu Pak El. Jadi begini Bu, di atas itu Pak Jaga Sukma berargumen mengatakan bahwasanya nafsu itu banyak terbagi-bagi sehingga beliau atau dia itu menampilkan ayat ya ayuhan nafsul mutmainnah, itu nafsu katanya. Padahal setelah kita lihat daripada tafsir Tabarinya ataupun kitab-kitab lain mengenai daripada ayat tersebut, itu menjelaskan tentang jiwa, bukan hawa nafsu ya. Tapi bagi dia itu satu dalil bahwasanya nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang katanya. Padahal di dalam kitab tafsir Tabarinya itu dijelaskan bahwasanya maksud daripada ya ayuhan nafsul mutmainnah itu jiwa yang menerima kebenaran apa yang disabdakan, apa yang difirmankan Allah. Nah, itu maksud daripada ya ayuhan nafsu, bukan menerangkan hawa nafsu. Nah, padahal yang kita kenal hawa nafsu itu rontakan jiwa untuk menggapai sesuatu atas dirinya. Begitu Bu. Ya sudah benar Pak, kalau kita ngomong tentang nafs, emosi atau syahwat berarti kita ngomong tentang ranah jiwa atau jasad halus atau perangkat lunak atau software daripada jasad manusia ini. Karena yang bermain di situ adalah panca indera batini yang bernama nafsu, syahwat ataupun emosi. Ini beradu dengan yang disebut dengan akal pikiran. Akal pikiran juga panca indera batini ya, ranah jiwa.
Itu. Jadi kalau ada kelainan jiwa, maka dua perangkat ini tidak akan berfungsi. Syahwat, nafs, emosi dengan akal pikiran. Itu Pak ya. Terus kalau yang disampaikan tadi, Ya benar, dan ini untuk komentar yang di atas juga yang mengatakan bahwasanya kita harus kepada makna dasar Al-Quran. Padahal kita nggak tahu secara makna, kecuali melalui daripada kita punya salafus soleh. Bahkan dia itu, andaikan kita penganut ataupun pengikut ulama itu haram katanya. Aneh kasih logika, yang dimana logika itu seakan-akan bahwasanya kita harus butuh kepada ulama. Contoh diantaranya al-ma'u minal ma'i, dia gak paham. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di situ bahwasanya air mana yang keluar harus disucikan dengan atau dari air yang suci lagi mensucikan. Itu diantara logika kita nggak sampai, kecuali ini logikanya para ulama. Para ulama itu menggali daripada riwayat-riwayat yang jumpa semasa baginda Nabi Muhammad. Tapi dia mengatakan bahwasanya kalau kita ikut kepada ulama katanya haram. Nah ini harus diberantas, pemikiran seperti ini atau narasi seperti ini harus dibantah. Tapi Ibu di atas menyinggung tentang masalah hiro, ya. Jadi istilah ada hiro, ada nafsu, ada hima. Nah di situ aneh pernah membaca satu buku bahwasanya nafsu itu berangkat dari jiwa atas kehendaknya untuk menggapai sesuatu. Sedangkan hiro itu satu gejolak jiwa untuk menggapai hal-hal yang baik menurutnya dan baik menurut sesama. Kalau hima itu sebuah motivasi karena kita baru dengar satu saran tak apa itu. Itu diantaranya 3 perbedaan di antara nafsu, ada hiro, ada himah. Gitu menurut kami, Bu. jadi nanti disebut hawa nafsu kalau nafsunya itu sudah dikalahkan, sudah mengalahkan akal, baru ada lafal hawanya di situ. Ya, seperti kalau kita bilang hiperkolesterol, ya itu kalau kita udah nambahin hawa berarti udah hiper nafs di situ. Berarti itu memang sudah abnormal. Nah, begitu. Jadi kalau nafs ini berada di dalam koridor yang normal, ini adalah perangkat yang luar biasa. Kita bisa marah karena penghujatan terhadap Tuhan, karena penghujatan terhadap ajarannya, terhadap Alkitab, ya, karya dari Tuhan. Nah, itu semua adalah karena adanya nafs, emosi maupun syahwat kita. Tapi nggak ada penggunaan hawanya. Seperti kalau kita marah-marah yang dalam jalan Allah, ya itu bukan amarah namanya. Karena kalau itu sudah mengarah ke amarah, berarti udah marah yang over, udah batil, itu kemarahan yang bukan pada tempatnya. Baru disebut hawa nafsu. Marah itu jadi angkara murka gitulah, marah gitu. Tapi kalau marah itu dalam koridornya, sesuai dengan jalurnya, itu nggak bisa ada hawa di situ yang bermain, nggak ada pelafalan hawa. Pada saat ulil amri atau para guru yang tidak maksum ini, para salafus saleh, para ulil amri generasi salaf ini disebut ada penyampaian informasinya yang keliru ataupun khilaf, ya tinggal dibenahi. Jadi ulil amri generasi khalaf ini yang punya kewenangan untuk membenahi ini, untuk mengoreksinya, ya, untuk meng-cross check kembali, tabayun, ya, merecek and recheck, meriset kembali ini sebenarnya kelirunya di mana, terus yang tepat itu yang mana, dari sekian dalil yang sahih dan shorih, yang mana yang rajih yang digunakan. Nah itu kewenangan dari para pakar, bukan khalayak atau kebanyakan, yaitu adalah kaum yang awam. Jadi memang nggak sembarang itu. Kalau ada salafus soleh, ya ada juga khalafus soleh, generasi khalaf. Pak Renggo, Abah Renggo, Alkitab bernama Al-Quran, bahkan itu maha pencerahan, maha edukasi. Allah telah memberikannya berabad-abad yang lalu.
Abah Renggo ini masih belum tercerahkan hingga detik ini, masih betah dalam kejahilian, kebutaan, ketidaktahuan, kesesatan, kenyasaran. Lah, Abah Renggo ini di mana? Masih aja di tempurung kelapanya Pak Renggo. Buka dong tempurung kelapanya. Lihatlah sekitarmu ini yang penuh dengan cahaya, pelangi. Pelangi ala Abah Sunarto. Ilmu filsafat itu juga ilmu Tuhan, ilmu agama, ilmu Islam. Juga adalah Al-Quran, Pak, bagian dari Al-Quran. Jadi ilmu filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana panca indera batiniah, akal, pikiran ini digunakan. Apa kuasanya, kemampuannya, yaitu untuk membedakan yang hak dan yang batil. Jadi dengan panca indera akal pikiran ini kita bisa menyampaikan sesuatu itu dengan hikmah, dengan tegas dan keras. Itu kita bisa memetakan putih ya putih, hitam ya hitam. Dengan panca indera akal pikiran ini tidak ada lagi kesubhatan, keabu-abuan, keremang-remangan ya. Totol zebra itu nggak ada lagi. Kalau akal pikiran ini digunakan. Nah, disitulah sebenarnya ilmu filsafat ini diajarkan, ilmu tentang itu. Abah Renggo, penggunaan panca indera batin, akal pikiran ini. Kenapa ada ghirah, ada semangat atau spirit? Ya karena adanya perangkat panca indera batinnya, akal syahwat ini, emosi ini, nafsu ini. Kalau ini nggak ada, ya melempem manusianya ini. Itu. Jadi bukan hanya di jalan Allah ya. Nafs ini juga bisa dipergunakan di jalan iblis. Tinggal pilih. Jadi lagi-lagi free will kita ngomongnya ini. Takdir mu'alak. Nah, syahwat ini digunakan di jalan mana? Begitu pula dengan pisau yang tadi. Pisaunya mau digunakan untuk membunuh, apa mau digunakan untuk menyajikan, mengolah makanan gitu. Gitu Pak El. Himmah ya semacam cita-cita. Ya girah ini yang mendukung pencapaian cita-cita atau himmah ini. Ya kalau manusia dan jin tidak dianugerahkan nafs, emosi dan syahwat, maka dia tidak akan ada semangat, tidak akan ada spirit. Jadi gimana dong kalau manusia dan jin ini bercita-cita menjadi ahli surga atau apa, bercita-cita wafatnya nanti husnul khatimah, tapi kalau tidak ada ghirah, tidak ada nafs, itu gimana dong ghirahnya? Itu muncul dari mana semangat ini? Daya juang ya gitu. Daya juangnya itu dari mana datangnya kalau nggak ada syahwat? Bukan begitu Mbak E. Coba Anda buka ayat-ayat yang singkat itu lebih dahsyat daripada penjelasan yang banyak banget. Justru kita terjebak dengan ayat panjang, arti yang panjang. Justru yang ayat-ayat yang singkat pendek justru yang luar biasa. Anda pahami pencerahan seseorang itu dari ketenangan. Karena kalau tanpa ketenangan hati, ketenangan jiwa, kita disetir. Drivernya itu nafsu. Nafsu itu isinya keinginan, keserakahan, kemunafikan, pendustaan, dan sebagainya. Kalau kita dapat pencerahan, ketenangan, maka ketenangan itu menjadi kusir dari nafsu-nafsu jelek. Kikuk. Anda dapat ketenangan, belajar dulu bagaimana kita merasakan tenang saat itu. Kita rekam dalam dada kita. Oh begini ya yang rasa ketenangan dalam batin seperti ini. Kalau Anda tidak bisa, coba tanya sama mbak dokter itu. Mbak dokter, obat apa yang bisa menenangkan pikiran, menenangkan
hati. Nah, coba tanyakan setelah nanti dikasih resep, ya kan, pasti dikasih resep sama bu dokter. Nanti rasakan dulu bagaimana reaksi obat itu di dalam tubuh kamu. Ada nafsunya? Tidak. Ada reaksinya? Berbuat jelek? Tidak. Ada nafsunya, kedengkian, kejelekan macam-macam? Ada tidak? Itulah fungsi obat. Setelah Anda merasakan obat ketenangan, mengalihkan tanpa obat, bagaimanakah kondisi kita? Apa seperti obat tenang ataukah masih nafsu? Begitu. Terus. Makanya goib, bahasa Tuhan kalau dibahasakan duniawi gak bakal ketemu. Hasilnya apa? Teori, konsep, pemikiran manusia masing-masing berbeda. Begitu loh, mas, mbak Yu. Oke? Sirotol mustaqim itu jalan lurus. Artinya ya kitalah yang menjalani kebaikan itu kan jalan lurus. Ada jembatan. Nah, jembatan itu pijakan kan ya, pijakan untuk pribadi yang baik. Yang dipijak ya apa? Jembatan itu apa? Petunjuk untuk melakukan kebaikan. Begitu jedor. Maka dari itu, kalau Anda belajar membaca, hasilnya teori. Kalau Anda belajar kepada pribadi yang sesungguhnya, Anda akan dikasih tahu rahasia Tuhan yang sebenarnya.